Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di channel Putra. Untuk video kali ini adalah video seri belajar Excel dari nol, bagian yang ke-10. Dalam video ini kita akan sharing bagaimana membedakan fungsi con, kemudian cona, kemudian conif, kemudian conifs, dan conblank. Saya sengaja bedakan ini karena bahasanya hampir sama, hanya sedikit tambahan agar pembahasannya dan membedakannya lebih mudah. Baik, kita langsung menuju ke latihan kita. Ini yang pertama adalah count. Fungsi count adalah mencari jumlah atau banyaknya sel yang berisi angka. Huruf tidak akan dihitung di sini. Untuk sintaknya adalah count kemudian buka kurung range. Jadi yang di range itu yang akan dijumlah atau yang akan dihitung. Kemudian bisa count kemudian buka kurung value pertama juga bisa jadi ring, value kedua, kemudian value ketiga, dan seterusnya. Value ini bisa jadi ring juga atau pecahan dari range, yaitu sel. Kita contohkan, misalkan sesuai di soal ini kita akan menghitung data angka dalam kolom A saja. Maka rumusnya adalah sebagaimana di sini, sama dengan count, kemudian kita range karena kolom A, maka kita hanya range ini saja, tutup kurung, kita enter. Demikian hasilnya adalah ada 10 datanya. Jadi bukan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, tetapi banyaknya data yang dijumlah, banyaknya sel ini. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung data pada kolom A dan C. Untuk yang pertama sudah dengan cara manual, yang kedua kita pakai insert function. Kita cari count, tidak ada, kita tulis count, enter. Ini dia. Oke. Nah, yang pertama adalah kita menghitung kolom A. Kolom A dulu kita blok kolom A ini. Kemudian yang kedua, value kedua adalah kolom C. Seperti ini. Maka kita sudah dapatkan hasilnya adalah ada 20 data. Ini 10, ini 10. Jadi 20 data. Kemudian kita juga akan menghitung data kolom A, B, dan C. Maksud saya di sini adalah nanti kita akan membedakan apa dia yang akan dijumlahkan dari semua itu. Maka kita bisa pilih langsung seperti ini, count. Maka karena ini kolomnya berurutan, kita bisa langsung blok seperti ini semua. Maka kita bisa dapatkan hasilnya. Kita klik OK, maka hasilnya sama antara soal kedua dan soal ketiga. Mengapa? Karena untuk soal yang ketiga ini, meskipun yang di blok semua ini, tapi data yang dibaca adalah hanya 20 karena dia hanya membaca angka saja. Sedangkan untuk kolom ini tidak dihitung oleh rumus ini karena count hanya menghitung data angka. Demikian untuk count. Kemudian kita masuk pada count A. Fungsinya adalah menghitung jumlah sel yang tidak kosong dalam range. Nah,
Di sini yang dihitung termasuk huruf untuk kon A ini, ada A-nya ini dimaksudkan juga huruf, tetapi juga sel error juga dihitung nantinya. Sepanjang dia ada datanya, dia akan dibaca, kecuali kosong, data kosong. Baik, kita coba. Untuk yang pertama, menghitung data pada kolom A sama dengan sama dengan kon A buka kurung. Kemudian kita menggunakan sintak yang pertama, kon A kemudian range, karena ini hanya kolom A, kita tutup kurung, enter. Kemudian untuk yang kedua kita menggunakan sintak yang kedua, jadi value pertama nanti kolom A atau kolom nomor, kemudian value yang kedua adalah kolom C atau jumlah. Oke, kita praktekkan. Kita praktek lewat insert function, kemudian kon A, kita cari kon A ini. Oke, yang pertama kita menjumlah ini. Kemudian yang kedua adalah kolom C. Seperti ini. Berapa data yang akan terbaca? 19 ternyata. Jadi error ini tetap dibaca, tapi ini tidak, karena dia menjumlahkan sel yang berisi data. Jadi yang kosong tidak. Ini plus ini seharusnya 20, tapi ini kosong, maka jadi 19. Kemudian yang ketiga, untuk kon A yang ketiga menjumlahkan dari kolom A, B, dan C dengan cara yang sama. Oke, kita langsung blok semua. Kita oke. Nah, artinya di sini berbeda dengan saya tunjukkan yang kon tadi. Ketika ini diblok semua, yang terbaca hanya pada kolom A kemudian kolom C saja, sedangkan yang kolom B tidak terbaca, tidak dihitung maksudnya. Kemudian untuk yang kon A, dia membaca semua kolom A dan C, ini hanya sisa satu. Kemudian yang soal ketiga, ketika kita blok semua, ternyata yang di kolom nama juga terbaca. Itulah bedanya antara kon dan kon A. Baik, kemudian kita masuk ke kon if. Artinya ini akan menjumlahkan atau menghitung dengan syarat tertentu. Syaratnya hanya satu. Jadi menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Kriterianya satu kriteria. Sintaknya sama dengan kon if buka kurung range dan kemudian kriterianya. Ini adalah kon if. Untuk soal ini kita coba untuk soal yang satu menghitung donasi kelas 10. Artinya syaratnya hanya satu, kelas 10 saja. Maka rumusnya kita tulis kon if buka kurung. Nah, ini range-nya adalah range kriteria. Jadi kriterianya nanti kelas 10, maka range dari kelas 10 adalah rank kelas. Kemudian kita sudah dapatkan range-nya, di sini terlihat kon if, ini range. Kemudian dipisahkan titik, koma. Kemudian kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya 10. Karena kita tulis manual, ini adalah huruf, maka harus kita append dengan tanda petik 2. Kemudian enter. Kita enter. Nah, untuk donasi kelas 10-nya ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Untuk menghitung donasi kelas 11, caranya hampir sama. Kita pakai sekarang yang insert function kon if kita ada. Oke,
range-nya adalah range kriteria. Kriterianya ada di sini. Kemudian kriteria yang kita cari adalah ini, kita klik di sini tidak dengan menulis. Oke, kita sudah dapat hasilnya 2. Kelas 11 adalah 2, 1, 2. Kemudian menghitung donasi yang kelas 3, caranya yang sama. Count if, range-nya adalah ini. Kemudian kriterianya kelas 12. Oke. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Betul ya. Nah, untuk yang ketiga ini agak berbeda karena yang akan dirumuskan nanti dengan mengandung rumus lebih besar sama dengan 10.000 dari kolom ini, begitu. Oke, kita ke insert function if. Nah, syaratnya adalah lebih besar sama dengan 10.000. Range-nya mana? Range yang mengandung syarat itu di mana? Di sini, di kolom jumlah. Kriterianya apa? Karena ini ya, ada rumus, kita langsung tuliskan bisa. Lebih besar sama dengan 10.000. Nah, kita sudah terlihat di sini. Ini hasilnya. Kita oke, ada 8. Lebih besar dari 10.000, lebih besar sama dengan. Artinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu untuk count if. Kemudian kita masuk pada count if s. Fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria, dan kriterianya bisa lebih dari 1, bahkan sampai ratusan. Secara strukturnya atau sintaknya, count if s seperti ini. Count if s, kemudian buka kurung, kriteria ring pertama, kriterianya apa, kemudian kriteria ring yang kedua, kriterianya apa, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk soal yang pertama kita akan menghitung data donasi jenis kelamin perempuan kelas 10. Maka rumusnya adalah sama dengan count if s, buka kurung. Nah, kriteria ring yang pertama itu adalah ring tempat kriterianya. Nah, kriterianya adalah B, maka ringnya adalah di ring jenis kelamin. Kemudian pisahkan titik koma, masuk pada kriteria pertama. Kriteria pertamanya adalah P. Karena kita menulis manual, kita update dengan tanda petik, karena tidak otomatis kalau menulis manual. Tanda petik, kemudian pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian kriteria ring kedua. Kriteria ring yang kedua adalah, karena di sini kriterianya adalah kelas, maka yang kita blok adalah, kita ringkan adalah kelas. Kelas ini pisahkan titik koma. Apa kriterianya? Kita buka tanda petik, kemudian kita tuliskan 10. Nah, itu hanya 2 syarat, maka syaratnya sudah kita masukkan semua, maka kita tutup dengan tutup kurung dan enter. Nah, itu dia ada 2 donasi perempuan yang kelas 10, yaitu 1, kemudian 2 ini ya. Kemudian untuk soal yang kedua, menghitung data donasi laki-laki kelas 11, hampir sama dengan yang tadi. Kita coba pakai dengan insert function count if s. Nah, ini dia. Count if s. Oke. Kriteria ring pertama adalah laki-laki, berarti di kolom jenis kelamin kriterianya laki-laki. Kriteria yang kedua adalah kelas, maka kita blok kelas.
kelasnya adalah 11. Oke, kita sudah dapatkan angkanya, hasilnya. Kemudian untuk soal yang ketiga ini syaratnya ada 3, yaitu jenis kelamin perempuan, kemudian kelas 12, kemudian untuk syarat yang ketiganya adalah jurusannya adalah IPA. Maka kita praktekkan. Count if S, kriteria ring pertama adalah jenis kelamin yang diminta adalah perempuan. Kemudian kriteria ring keduanya adalah kelas, kita blok kelas. Permintaannya adalah kelas 12. Kriteria yang ketiga adalah jurusan, maka kita blok jurusan yang diminta adalah IPA. Nah, demikian. Kemudian kita sudah dapatkan hasilnya 2. Nah, untuk yang keempat hampir sama dengan 3 syarat. Count if S, kemudian kriteria yang pertama jenis kelamin dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian ring yang kedua adalah kelas, kita blok kelas yang diminta adalah kelas 12. Kemudian syarat yang ketiga yang diminta adalah jurusannya adalah range jurusan, kemudian jurusan IPS. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya. Nah, untuk yang ketiga kita akan menjumlahkan dari ini syaratnya tetap 3, tapi ada penggabungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya kita menggabungkan 2 rumus, jadi menjadi syaratnya adalah 6, tapi kita buat satu-satu untuk kita tambahkan. Seperti contoh di atasnya, kita ambil satu dulu. Ini nanti mencari donasi dari laki-laki kelas 12 IPA dan perempuan kelas 12 IPA, begitu. Kita coba if S, kemudian kriteria ringnya pertama ini kita ambil yang laki-laki dulu, kemudian kriteria ring kedua adalah kelasnya kelas 12, kemudian kriteria ring yang ketiga adalah jurusan yang bentar. Di sini maksudnya kriteria ring ketiga adalah jurusan, kemudian jurusan yang diminta adalah jurusan IPA. Oke, kita dapatkan datanya untuk yang laki-laki. Kita lihat di sini. Kita sudah dapatkan untuk kriteria laki-laki kelas 12 jurusan IPA. Yang perempuannya ini belum, maka kita copy, kita tambah, kemudian kita pastekan rumusnya di sini. Kemudian kita ganti kriteria yang jenis kelaminnya, yang ini L, yang di sini kita ganti P. Kita enter. Nah, itulah jumlah antara laki-laki dan perempuan kelas 12 jurusan IPA yang berdonasi. Demikian untuk rumus formula function count if S. Kemudian untuk yang terakhir adalah count blank. Count blank sintaknya seperti ini. Jadi count blank kemudian range. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghitung jumlah sel kosong dalam ring atau dalam rentang sel tertentu. Termasuk sel error juga akan dihitung nantinya. Jadi
berapa jumlah kosongnya dalam satu tabel ini, yang kosong berapa, atau yang kita range. Misalkan contoh kita hasilnya nanti di sini, kita langsung tulis count blank. Ini dia count blank. Kemudian misalkan kita blokkan di sini. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Tidak ditemukan data kosong dalam range yang tadi, range ini. Kita coba lagi untuk dengan range yang lain. Misalkan ini kita langsung bisa rubah di sini. Kita blok, kita langsung misalkan seperti ini. Kita blok semua. Kita enter. Hasilnya adalah ada 24 sel kosong. Mana kira-kira 24? Nah, ini dia. Ini kosong, kosong, kosong. Ini juga kosong. Dan ini seterusnya kosong. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ini adalah sel juga yang kosong. Kita lihat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 1, 2, 3, 4, 24. Betul ya? Nah, kira-kira begitu untuk fungsi count blank. Jadi dia menghitung sel yang tidak ada data atau kosong. Jadi perbedaannya dari 1, 2, 3, 4, 5 rumus tadi adalah count hanya untuk menghitung data dari range tertentu. Tidak ada syarat dalam count. Kemudian count A, dia menghitung jumlah sel yang tidak kosong dalam range tertentu, tidak kosong, termasuk huruf dan sel error juga dihitung. Kemudian kalau count if, dia menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria tertentu. Jadi kriterianya tapi cuma satu. Jadi count if menghitung sel dengan syarat tertentu, tapi syaratnya hanya satu syarat. Count if s, dia menghitung jumlah sel tertentu dengan kriteria lebih dari satu, bisa 2 hingga ratusan. Kemudian count blank, dia hanya menghitung jumlah sel kosong dalam range tertentu. Jadi yang kosong saja yang dihitung. Demikian untuk video kali ini. Simak video kelanjutannya, share dan like jika bermanfaat, dan mohon subscribe-nya agar channel ini berkembang dan bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.